Shalom, selamat hari Minggu, tanggal 4 Oktober tahun 2020. Hari ini adalah hari perjamuan kudus sedunia dan perkabaran Injil Indonesia. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Nas bacaan kita terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1-17 dan Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Sidang jemaat yang terkasih, hari ini kita berhimpun bersama untuk memuliakan Tuhan yang memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Anugerah itu dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang disalibkan, sehingga keselamatan itu datang kepada bangsa-bangsa seperti yang tertulis dalam firman Tuhan. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarkannya. Sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan tersebut, kita dipanggil, diutus untuk memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Semangat inilah yang harus mendasari kita dalam merayakan Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Secara khusus dalam konteks pemberitaan Injil Gereja Kalimantan Evangelis untuk mengingatkan kita kembali pada tugas panggilan kita dan menguatkan kita untuk tetap setia pada panggilan, beritakanlah Injil, sehingga semua orang yang mendengarkan akan menerima keselamatan dalam Yesus Kristus. Marilah kita berdiri bersama menyanyikan pujian bagi Allah. Jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 183. Baitnya yang pertama, mari sebarkan Injil. Mari kita serahkan persekutuan kita ke dalam pengasihan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita aminkan bersama-sama. Amin. Mari kita mendengarkan nas pembimbing yang terdapat dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35, baitnya yang pertama, tercurah darah Tuhanku.
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE yang terdapat dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat pertama sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan, Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Ia membalaskan kesalahan bapanya kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anak laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pemberitaan firman Tuhan. Salam, selamat hari Minggu dan selamat beribadah, dan kita bersama-sama pada ibadah ini, kita bersama-sama merayakan Hari Perjamuan Kudus Dunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari sebelum kita dengarkan firman Allah, mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih karena kami boleh bersama-sama merayakan Hari Perjamuan Kudus Dunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Di surga bersamaan kami merayakan Hari Perjamuan Kudus dan Pekabaran Injil, kami rindu Tuhan untuk dengarkan firman-Mu. Bapa, sebelum kami dengarkan firman-Mu, sucikan, kuduskan kami, urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus, tuntun bimbing kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengar, agar kami dimampukan untuk memahami dan mengerti dan melakukannya, sehingga firman itu boleh hidup, berkarya, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dalam rangka kita merayakan Perjamuan Kudus dan Hari Pekabaran Injil. Kita buka firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, dari kitab Injil Matius pasal 21
Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Matius pasal 21 ayat 33 sampai 46. Yang demikian beritanya. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, anakku akan mereka segani. Tapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nas yang diperhadapkan kepada kita adalah bagaimana Yesus mengajar kehidupan umat-umatnya dengan berbagai bentuk pengajaran, diantaranya adalah perumpamaan-perumpamaan. Dan nas ini yang diperhadapkan pada kita adalah bentuk pengajaran Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dan juga imam-imam kepala. Karena Yesus tahu bagaimana kehidupan para imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka orang yang keras kepala, mereka orang yang angkuh, mereka orang yang sombong. Karena mereka merasa apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga mereka merasa menjadi orang yang lebih dari orang-orang sekitarnya. Bahkan itulah dalam sejarah Alkitab, bahwa sejak awal sebagai wujud kasih Allah kepada umat-umat Tuhan, dikirimkanlah
orang-orang para nabi untuk mengajar, untuk mengingatkan umat-umat Israel. Tapi para nabi juga sering tidak didengarnya. Sehingga melalui perumpamaan ini Yesus mau mengajar mereka. Perumpamaan ini mau menjelaskan dengan sebuah perumpamaan. Kebun anggur adalah umat-umat Israel atau jemaat-jemaat Tuhan. Dan penggarap-penggarap kebun anggur adalah diwakili para imam kepala, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan orang-orang yang diperintahkan untuk mengambil sewaan atau mengambil bagian daripada tuannya, itu adalah para nabi. Dan orang-orang yang juga digambarkan sebagai anak pemilik kebun, yaitu menggambarkan kepada Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini jelas Yesus mau mengajar bagaimana sikap dan kehidupan orang-orang Israel, secara khususnya para imam kepala, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka sama sekali tidak mau menerima pengajaran Kristus Yesus. Bahkan mereka dengan caranya bagaimana mereka menolak, dengan mencari-cari kesalahan Yesus, bahkan bagaimana mereka juga ingin membinasakan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah satu kehidupan yang sangat berbeda yang dilakukan oleh imam-imam kepala, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Orang-orang yang sesungguhnya yang tahu tentang firman Tuhan, yang sudah mempelajari tentang firman Allah, justru mereka harus dapat melakukan segala sesuatu yang baik. Tapi kenyataannya mereka justru melakukan hal yang salah. Apa yang mereka miliki menjadi keangkuhan, kesombongan. Apalagi ketika mereka menikmati kehidupan sebagai seorang pemimpin, dengan berbagai fasilitas dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasa mereka punya hak otoriter yang ada dalam kehidupan mereka, mereka yang mengatur semuanya. Bahkan mereka sulit menerima berbagai hal dari kehidupan mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang lebih parah lagi yang disampaikan oleh Yesus adalah bahwa mereka semuanya juga dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, bukan untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan, tapi hanya untuk kepentingannya pribadi. Bukan untuk kepentingan pelayanan untuk Tuhan, tapi pelayanan untuk kepentingan memperkaya diri sendiri. Itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan bahkan mereka lebih mendengar nabi-nabi palsu daripada nabi-nabi dari Tuhan. Bahkan di zaman Kristus Yesus, mereka tidak mau mendengar apa yang disampaikan Yesus. Bahkan mereka menentang apa yang disampaikan oleh Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan gambaran inilah bahwa mereka sungguh-sungguh menolak dan membuang Yesus, dan bahkan mau membinasakan dan bahkan membunuh Yesus, dan itu terjadi. Yesus disalibkan. Dan itulah sebabnya dalam pengajaran Yesus, Yesus menyampaikan satu pesan dalam ayat 42, kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita." Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, Yesus adalah batu yang dibuang. Yesus tidak diterima berarti dibuang. Yesus tidak ditolak berarti Yesus dibuang. Tetapi justru dengan keadaan Yesus yang tidak terima, keadaan Yesus yang ditolak, keadaan Yesus yang disalibkan, dibunuh, Yesus justru dipakai oleh Tuhan menjadi batu penjuru.
Sehingga apapun yang akan dilakukannya, di sini dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang disampaikan Yesus mau menjelaskan bahwa apa yang ia sampaikan adalah sesuatu yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama. Kita sebagai umat-umat pilihan Allah, Israel-Israel yang baru, mari kita jangan keraskan hati kita. Mari kita bersama-sama membuka hati kita. Justru kita bersama-sama dengan kehidupan dalam Kristus, kita menemukan berbagai anugerah kehidupan Allah, berbagai karya kasih Allah dalam kehidupan kita bersama-sama. Tapi tanpa bersama Kristus, kita tidak dapat memberikan hal-hal apapun yang terbaik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali-kali jangan meninggalkan Kristus. Karena kalau kita meninggalkan Kristus, kita akan mengalami kehancuran. Kita akan ditimpa berbagai kehidupan yang akan menghancurkan hidup kita dan kehidupan kita. Oleh sebab itu, bersama-sama melalui Hari Perjamuan Kudus dan juga Hari PI ini, mari kita bersama-sama dengan merayakan Hari Perjamuan Kudus. Kita juga diingatkan, hari ini kita bersama-sama akan melaksanakan Perjamuan Kudus. Perjamuan Kudus bukanlah sekedar rutinitas yang akan kita lakukan, tapi Perjamuan Kudus juga harus kita imani dengan sungguh-sungguh. Karena dengan mengikuti Perjamuan Kudus berarti kita akan menyatukan tubuh dan darah Kristus bersatu dalam kehidupan kita. Kesatuan hidup dan kehidupan kita dan tubuh dan darah Kristus, mari kita juga melahirkan kehidupan-kehidupan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama menguburkan kehidupan-kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita menguburkan kehidupan-kehidupan keangkuhan, kesombongan, kecongkangan atas segala apa yang kita miliki. Mari kita bersama-sama juga dengan jabatan status dalam kehidupan kita. Jangan kita melupakan Tuhan, karena semua itu adalah Tuhan yang memberikan. Justru membawa kita semakin rendah hati, semakin setia, semakin takut, dan semakin hidup di dalam Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita bersama-sama, dalam kita bersama-sama mewartakan Injil di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kehidupan-kehidupan dari Kristus, kehidupan Kristus yang sudah bersatu dalam kehidupan kita, tubuh dan darah Kristus yang sudah menyatu dalam kehidupan kita, mari itu kita nampakkan dalam kehidupan kita. Itulah bentuk pekabaran Injil yang sederhana. Dan pekabaran Injil yang selanjutnya juga kita bersama-sama ikut melaksanakan melalui tim-tim pekabaran Injil, melalui PKB yang sudah dibentuk dalam Gereja Kalimantan Evangelis. Mari kita bersama-sama dukung pekabaran-pekabaran Injil itu. Bahkan kita dukung juga pekabaran-pekabaran Injil yang ada di tengah-tengah Indonesia. Melalui PKB sudah diangkat beberapa pendeta PKB dan para pikaris-pikaris PKB. Kita bersama-sama mari mendukung mereka semuanya. PKB artinya adalah pemberitaan kabar baik, dan itulah istilah pekabaran Injil yang sudah dilakukan oleh Gereja Kalimantan Evangelis. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersama-sama mendengar tentang PKB dan apa menjadi harapan rencana PKB, mari kita bersama-sama dukung bersama-sama supaya pekabaran-pekabaran Injil di GKE juga boleh berjalan dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari melalui pelayanan firman Tuhan ini sekali lagi kita diingatkan supaya kita bersama-sama dengan apa yang diberikan Tuhan justru membawa kita semakin mengucap syukur, semakin rendah hati, semakin taat dan takut akan Tuhan. Jauhkanlah sikap hidup kita seperti para imam, kepala, orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Semakin kita memiliki kemampuan, semakin kita memiliki kejabatan, lalu itu kita jadikan
keangkuhan, kesombongan, dan bahkan kita salah gunakan. Bukan untuk kepujian dan kemuliaan Allah, tapi untuk kepentingan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, tanpa memperdulikan orang lain. Tentunya itu harapan dan kehidupan demikian dijauhkan dari kehidupan kita. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan, Tuhan memberkati kita, dan selamat merayakan Hari Perjamuan Kudus Dunia, dan selamat merayakan Hari PI. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk dalam saat teduh. Sudahkah hidup dan kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, kita melakukan kehidupan-kehidupan di dalam Tuhan? Atau justru sebaliknya, walaupun kita sebagai umat-umat Tuhan, kita masih hidup dalam kehidupan kuasa dunia? Tentunya jawabannya ada dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama, kita akan masuk dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Dengarlah penetapan perjamuan kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri yang terdapat dalam 1 Korintus 11 ayat 2 sampai 26 untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda materai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihannya, di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan. Perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita, kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat 54. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita bersama berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihlah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini, Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami. Supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus, Anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita menerima berita anugerah. Jemaat dimohon berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan kampuran dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan ini menguatkan iman kita. Amin.
Kita bersama-sama mari dalam posisi masih berdiri. Kita bersama-sama mari mengikrarkan pengakuan iman kita. Setelah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, kita bersama-sama menyanyi dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersama-sama ucapkan pengakuan kita dengan mengawali dengan mengucapkan, aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, dengarlah tentang pemeriksaan diri dan nasihat. Saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan, dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah kita masing-masing memeriksa diri di hadapan Tuhan. Kini saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dosa dari Tuhan? Kalau demikian jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus, yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara-saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Kalau demikian jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak-Nya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua dipersilahkan untuk berdoa dalam hati masing-masing dalam saat teduh sebelum kita bersama-sama menerima tubuh dan darah Kristus dalam perjamuan kudus ini. Kami persilahkan.
Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama. Kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Tuhan kita Yesus Kristus pada malam tatkala Ia diserahkan itu, diambilnya roti dan setelah mengucap syukur, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, Ia memberikan piala anggur kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku." Ibu bapak, saudara, dan anak-anak semua, ingatlah sabda Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia. Kami mohon kepada seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Roti kita pegang di tangan kanan. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Amin. Makanlah. Anggur kita pegang di tangan kanan. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Amin. Minumlah. Mari kita bersama-sama serahkan kepada Tuhan. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan atas perjamuan yang sudah kita terima, dan sekaligus kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersama berdoa. Ya Allah Bapa surga, terima kasih kebaikan-Mu. Tubuh dan darah-Mu telah menyatu dalam kehidupan kami. Biarlah dengan kesatuan tubuh dan darah-Mu Tuhan, memberikan perubahan dalam hidup kami, supaya kami bersama-sama kehidupan kami selantiasa melandaskan kuasa-Mu, melandaskan kasih-Mu, melandaskan pengorbanan-Mu, melandaskan kebenaran firman-Mu sebagai dasar hidup dan kehidupan kami. Sehingga kami bersama-sama sungguh-sungguh memberikan pembaruan dalam hidup dan kehidupan kami bersama tubuh dan darah Kristus yang telah menyatu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, terima kasih atas perjamuan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Biarlah itu semua yang menjadi berkat bagi kami. Bapa di surga, demikian juga pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa secara khususnya bagi pekabaran Injil GKI. Tuhan, Kau berkati pekabaran Injil GKI Bapa, yang pada saat ini Tuhan melalui PKB di bidang PI, dilaksanakan pekabaran-pekabaran Injil di semua pelosok-pelosok daerah wilayah Gereja Kalimantan Epanglis. Berkatilah ya Tuhan pekabaran-pekabaran Injil dan bahkan semua orang yang terlibat dalam pekabaran Injil, baik tim pekabaran Injil, baik para pendeta pikaris yang ikut melaksanakan pekabaran Injil. Tuhan memberkati dan bahkan berkati semua tempat-tempat pekabaran Injil yang kami lakukan di tengah-tengah Gereja Kalimantan Epanglis.
Tuhan berkati ya Bapa, harapan rencananya, semua program-program pekabaran Injil Tuhan berkati. Bahkan semua rencana-rencana ke depannya dalam pekabaran Injil Tuhan berkati. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, pekabaran-pekabaran Injil bukan hanya di wilayah Gereja Kalimantan Evangelis. Baik di tengah-tengah kehidupan bangsa Indonesia Tuhan berkati. Pekabaran-pekabaran Injil di Indonesia Tuhan berkati sehingga Injil-Mu semakin diwartakan dan Injil-Mu semakin diterima dan Injil-Mu semakin nyata di tengah-tengah kehidupan bangsa kami. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, kami bersama-sama juga memohon kepadamu. Berkatilah ya Tuhan baik pemerintah dan bahkan semua peneliti, bahkan semua tim-tim kesehatan dalam upaya-upaya pencegahan pandemi virus corona ini Bapa. Dalam surga Engkau berkati apa menjadi rencana harapan semuanya, sehingga boleh berjalan dengan baik, dan bahkan pandemi virus corona boleh hilang dari tengah-tengah kami. Boleh menjadi sesuatu yang tidak menakutkan bagi kami. Oleh tanah surga, biarlah campur tangan kuasa-Mu Tuhan, untuk berkati semua upaya-upaya pencegahan pandemi COVID-19 ini. Biarlah semuanya upaya-upaya itu Bapa kami serahkan sepenuhnya di dalam Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami serahkan untuk penguatan seluruh pelayan-pelayan Gereja Kalimantan Evangelis dan Jemaat. Pada saat ini dengan Tuhan, dengan pandemi virus corona ini Bapa, banyak hal yang tidak bisa kami lakukan, banyak hal yang tidak bisa kami kerjakan. Bahkan jemaat-jemaat-Mu Bapa mengalami ketakutan-ketakutan. Bahkan kami semua Bapa mengalami berbagai dampak akibat dampak COVID-19 ini Bapa. Oleh tanah surga pada saat ini segala kerendah hati kami, melewati hari perjamuan kudus dunia dan hari ini, kuatkanlah ya Bapa seluruh kehidupan kami semua. Baik para hamba-hamba Tuhan, baik seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan berkati kami, kuatkan kami, mampukan kami tetap menatap hidup dan kehidupan dengan masa depan di dalam Tuhan. Kami percayakan semua dalam Tuhan, walaupun dalam pandemi virus corona ini Tuhan. Kami percaya kasih-Mu Tuhan menolong kami. Kasih-Mu terhadap memberikan kekuatan pengharapan kepada kami dan bahkan Tuhan terus memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa surga, demikian juga Tuhan. Seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, kami serahkan dalam Tuhan. Baik kehidupan kami bersama bergereja, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan keluarga dan pribadi. Tuhan berkati kehidupan kami masing-masing. Sehingga kegiatan-kegiatan kami, ibadah, seluruh kegiatan ibadah kami Tuhan memberkati. Baik kami laksanakan dalam jemaat maupun dalam keluarga, maupun dalam kehidupan pribadi Tuhan berkati. Bapa di surga, dan juga Tuhan berkati rumah tangga Kristen. Secara khususnya keluarga-keluarga Kristen yang ada di jemaat Merubudak Tuhan berkati. Berkati kami selaku orang tua, anak-anak remaja. Berkati juga selalu janda duda, anak yatim piatu. Orang-orang yang tersisihkan, orang yang terlantar, orang yang terpenjara Tuhan berkati. Orang miskin maupun orang kaya Tuhan berkati. Bapa di surga berkati juga dalam segala tugas tanggung jawab kami. Harapan rencana masa depan kami Tuhan berkati. Sehingga semuanya Tuhan kami percaya, Tuhan selalu menolong dan memberkati kami. Bapa di surga, dalam berbagai pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan juga menolong dan mengangkat dalam setiap pergumulannya. Tuhan juga mengangkat jemaat-jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit di rumah pun terima sakit. Biarlah kasih-Mu Tuhan menolong mereka. Tuhan juga memberikan kekuatan penghiburan bagi jemaat-jemaat yang mengalami kesedihan dan duka, sehingga mereka semuanya tetap dikuatkan, dihiburkan oleh kasih Allah. Bapa di surga, demikian juga Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami, kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam segala hal merasakan berkat-berkat Allah, sehingga mereka dipenuhi dengan ucapan-ucapan syukur dan Tuhan. Terimalah Tuhan ucapan-ucapan syukur jemaat-jemaat, tambah karunia berkata berkat, sehingga mereka semakin mengucap syukur dan semakin dekat di dalam Tuhan. Bapa surga, biarlah seluruh kehidupan kami selanjutnya, harapan rencana kami selanjutnya, semuanya kami serahkan, pertaruhkan dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan akan senantiasa terus menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Inilah seluruh doa kami, semua yang kami serahkan dan segala kerendah hati kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan syukur, sekaligus persembahan untuk perjamuan kudus, yang dapat dikirimkan ke nomor rekening Jemaat GKI Murung Pudak. Sebelum itu dengarkanlah nas pengantar. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita rendahkan diri, kita berdoa. Dengan ucapan syukur kami mau memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Karena semua itu berasal daripadamu. Berita Injil telah mengubah hidup kami, yang olehnya kami dapat bekerja dan melayani, serta menerima berkat-berkat-Mu. Berkatilah persembahan syukur ini, kiranya berguna untuk menopang berita Injil dan pelayanan gereja-Mu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar seluruh hidup dalam kelimpahan-Mu ya Tuhan. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, Ku suka menuturkan. Mari kita bersama-sama menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dituntut oleh Tuhan, yaitu berlakulah adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.